Bayangkan, saat Anda sedang berjuang bekerja keras di luar negeri, suami Anda justru menjual rumah mewah kalian tanpa izin demi membiayai pesta pernikahan adiknya yang menelan biaya fantastis 2 miliar rupiah. Ketika ditegur, ibu mertua Anda malah berkata dengan enteng, "Itu hanya rumah kosong, jangan lebay." Namun, mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka jual itu sebenarnya hanyalah sebuah umpan, dan kejutan besar sedang menanti mereka. Selamat datang di channel Cerita Balas Diam. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Bagi Anda ini hanya beberapa detik, tapi bagi kami ini sangat berarti. Mari kita mulai kisah balas dendam elegan dari seorang istri yang diremehkan ini. Kehidupan Zara selama ini terjalin dalam benang-benang kesederhanaan yang rumit. Di mata suaminya, Rizky, ia hanyalah seorang arsitek lepas yang bekerja keras. Sesekali mendapatkan proyek besar di luar kota, atau bahkan di luar negeri, demi menopang gaya hidup mewah keluarga kecil mereka. Rizky sendiri adalah manajer biasa di sebuah perusahaan, dengan gaji yang lumayan, tetapi jauh dari cukup untuk membiayai rumah megah yang mereka tinggali. Sebuah properti fantastis dengan desain modern minimalis yang selalu dikira Rizky adalah hasil dari pinjaman bank yang dicicil mati-matian oleh Zara. Padahal Rizky sama sekali tidak tahu bahwa di balik citra arsitek biasa itu, Zara adalah pengembang properti rahasia kelas kakap. Seorang pemain besar di industri real estate yang namanya dikenal di kalangan konglomerat, namun sengaja ia samarkan dari keluarga suaminya. Pekerjaannya di luar negeri kali ini bukanlah sekadar proyek lepas, melainkan sebuah kontrak pembangunan resor mewah skala internasional yang menuntut kehadiran fisik Zara selama beberapa bulan. Keputusan untuk pergi sudah bulat, didorong oleh sebuah tujuan ganda, menyelesaikan proyek yang akan melambungkan kekayaannya lebih jauh, dan memberi jarak dari tekanan halus yang tak pernah berhenti dari Bu Santi, ibu mertuanya, dan Tika, adik iparnya. Bagi Bu Santi dan Tika, Zara selalu menjadi sosok yang dilihat sebelah mata. Menantu yang dianggap beruntung karena mendapatkan Rizky, putra kesayangan mereka. Mereka hanya melihat penat di wajah Zara sepulang kerja dan bukannya kemakmuran yang ia ciptakan. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik laptop sederhana, Zara tersimpan peta-peta properti bernilai triliunan rupiah. Malam terakhir, sebelum keberangkatan, suasana di rumah terasa hambar. Rizky terlihat lebih sibuk dengan ponselnya daripada menyiapkan kebutuhan sang istri yang akan meninggalkannya. Ia hanya berpamitan singkat, mengucapkan selamat jalan tanpa kehangatan yang berarti, seolah kepergian Zara adalah sebuah kelegaan. Zara, dengan ketajaman instingnya sebagai seorang pengusaha ulung, merasakan keanehan itu. Jauh di lubuk hatinya ada firasat nyata yang berbisik. Namun, ia memilih untuk menepisnya, fokus pada tujuan utama. Ia sudah mengatur segalanya. Jauh sebelum memutuskan pergi, Zara telah memindahkan sebagian besar aset likuidnya ke rekening-rekening yang tidak terdeteksi. Dan yang terpenting, ia telah menyiapkan jebakan yang sempurna di rumah mewah yang mereka tinggali. Rumah itu yang terdaftar atas nama bersama Rizky dan Zara bukanlah rumah mewah satu-satunya, atau bahkan yang paling berharga. Itu adalah rumah contoh, show unit, yang sengaja ia beli dan daftarkan bersama Rizky beberapa tahun lalu, sebagai bagian dari uji coba kepemilikan. Zara memiliki rumah pribadi yang jauh lebih megah dan tersembunyi di lokasi eksklusif, yang tidak pernah diketahui keberadaannya oleh siapapun, bahkan oleh Rizky sendiri. Rumah model ini, bagaimanapun, terlihat begitu nyata dan mewah, cukup untuk membuat keluarga Rizky bangga dan silau. Sebelum pergi, Zara sudah menandatangani dokumen notaris yang memberikan wewenang penuh kepada Pak Bimo, pengacara pribadinya yang sangat terpercaya, untuk mengawasi dan mengambil tindakan segera terkait rumah tersebut jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Sesampainya Zara di luar negeri, fokusnya terbagi dua. Proyek besar di siang hari dan komunikasi rutin dengan Pak Bimo di malam hari.
Di awal minggu pertama, semua tampak tenang. Rizky mengirim pesan singkat berisi laporan harian yang dangkal, dan Bu Santi hanya menelepon sesekali dengan nada mengasihani. Memasuki minggu kedua, perubahan mulai terasa. Bu Santi menelepon Zara dengan nada yang tiba-tiba penuh kehangatan yang mencurigakan, menanyakan kabar dengan detail yang tidak biasa. Ia kemudian mengarahkan pembicaraan pada sebuah topik yang membuat jantung Zara berdesir, yaitu pernikahan Tika. Tika yang selama ini selalu mengeluhkan nasibnya dan membandingkan dirinya dengan kemewahan hidup Zara, kini akan menikah. Bukan pernikahan biasa. Bu Santi bercerita dengan bangga bahwa Tika akan menggelar pesta super mewah, megah, dan tak terlupakan, dengan anggaran fantastis, 2 miliar rupiah. Zara, dengan kecerdasan yang ia miliki, tidak langsung menunjukkan keterkejutannya. Ia hanya bertanya dengan santai, dari mana Bu Santi mendapatkan dana sebesar itu, mengingat Rizky tidak pernah memiliki tabungan sebanyak itu, dan keluarga mereka bukanlah konglomerat. Bu Santi tersendat sejenak, lalu segera berkilah bahwa itu adalah warisan dari mendiang ayahnya yang baru cair, sebuah kebohongan yang terdengar sangat dipaksakan. Zara hanya mengangguk-angguk di seberang sana, sambil mencatat keanehan itu di benaknya. Tak lama setelah itu, Rizky mulai mengirimkan pesan-pesan yang lebih intens, merengek tentang kebutuhan dana mendesak untuk pernikahan Tika. Ia beralasan bahwa dana warisan yang Bu Santi sebutkan belum cukup, dan ia harus menalangi dulu sebagian besar pengeluaran. Rizky meminta Zara mengirimkan sejumlah besar uang dari rekening tabungannya di Bank X. Rekening yang memang memiliki saldo besar. Namun sebenarnya sudah dikosongkan oleh Zara beberapa hari sebelum ia pergi, hanya menyisakan sedikit saldo sebagai umpan. Zara membalas pesan Rizky dengan dalih bahwa ia sedang berada di tengah hutan untuk survei lokasi dan kesulitan melakukan transfer sebesar itu. Ia berjanji akan mengirimkannya setelah ia kembali ke kota, beberapa hari lagi. Jeda waktu yang diciptakan Zara ini bukan tanpa alasan. Ia ingin melihat seberapa jauh Rizky dan keluarganya akan bertindak. Di saat yang sama, Zara menghubungi Maya, sahabat terdekatnya yang juga seorang profesional di bidang keuangan. Maya adalah satu-satunya orang yang tahu status Zara yang sebenarnya sebagai pengembang properti rahasia, dan dialah yang menjadi sistem pendukung emosional Zara. Zara menceritakan keanehan permintaan uang dan kabar pernikahan Tika yang tiba-tiba beranggaran raksasa itu. Maya segera menyarankan Zara untuk waspada, karena perubahan mendadak pada Bu Santi dan Rizky mengindikasikan adanya motif tersembunyi yang berhubungan dengan aset. Firasat buruk Zara semakin kuat. Malam itu juga, ia meminta Pak Bimo untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap semua aset properti mereka, terutama rumah mewah yang mereka tinggali. Permintaan ini dilakukan Zara dengan kerahasiaan tingkat tinggi, hanya melalui jalur komunikasi terenkripsi. Pak Bimo, seorang pengacara kawakan yang sangat menghormati profesionalitas dan kekayaan Zara yang luar biasa, segera bergerak. Keesokan harinya, laporan dari Pak Bimo datang dengan cepat. Hasil pengecekan awal menunjukkan adanya aktivitas yang mencurigakan terkait status hukum rumah mewah tersebut. Ada dokumen-dokumen yang sedang diproses di kantor notaris tertentu, mengarah pada indikasi alih kepemilikan. Yang lebih mengejutkan, Pak Bimo menemukan adanya upaya pengajuan pinjaman bank dengan agunan rumah tersebut, yang meskipun pada akhirnya ditolak karena adanya anomali pada tanda tangan, namun niat jahat itu sudah terlihat jelas. Rizky ternyata telah berusaha keras untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Zara menarik napas dalam. Ia tahu ini baru permulaan. Ia tidak marah, melainkan merasakan campuran kekecewaan mendalam dan senyum puas. Kekecewaan karena suaminya sendiri berani mengkhianatinya demi adiknya, dan kepuasan karena jebakan yang ia siapkan di rumah itu tampaknya akan segera terpicu. Sejak awal, Zara memang sengaja menjadikan rumah itu sebagai properti bersama, dan bukan atas namanya sendiri untuk menguji kesetiaan dan kejujuran Rizky. Tiba-tiba,
Telepon Zara berdering. Itu panggilan dari Bu Santi. Zara bertanya, "Tumben ibu menelepon?" Bu Santi menjawab dengan suara melengking penuh kegembiraan yang dibuat-buat, bahwa ia dan Rizky punya kabar gembira yang lebih besar. Namun di baliknya terselip nada kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Zara menjawab dengan nada lelah, seolah baru selesai bekerja keras. Ia bertanya, ada apa karena sinyalnya kurang bagus. Bu Santi berkata bahwa Rizky adalah anak yang bertanggung jawab. Daripada rumah itu kosong melompong tidak terurus, lebih baik dihidupkan. Bu Santi menekan kata dihidupkan dengan berlebihan. Zara bertanya maksudnya. Pura-pura tidak mengerti. Padahal jantungnya sudah berdetak kencang menantikan pengakuan itu. Bu Santi tertawa kecil lalu berkata bahwa Rizky sudah menjual rumah itu. Uangnya sudah dipakai untuk menalangi semua keperluan pernikahan Tika. Jadi, Zara tidak perlu repot-repot mentransfer uang dari luar negeri lagi. Dunia Zara seolah berhenti berputar. Walaupun sudah menduga, mendengar pengakuan langsung itu tetap terasa menyakitkan. Rizky, suaminya, benar-benar tega menjual rumah mereka, tanpa izin dan bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hanya demi kemewahan adiknya. Zara menarik napas panjang, dan dengan suara yang dibuat terdengar panik dan sedikit terguncang, ia berteriak bertanya bagaimana bisa Rizky menjual rumah impiannya dan barang-barangnya. Ia menegaskan itu ilegal. Bu Santi justru merespons dengan nada meremehkan, seolah Zara adalah anak kecil yang rewel. Ia berkata dengan enteng, itu hanya rumah kosong tidak dihuni, tidak usah lebay. Ia menambahkan bahwa Rizky butuh dana mendesak dan semua sudah beres. Zara dianggap terlalu banyak drama. Bu Santi menyuruh Zara fokus saja pada pekerjaan di sana dan berjanji nanti kalau Zara pulang, Rizky akan membelikan rumah lain yang lebih kecil dan praktis karena rumah itu terlalu besar dan boros. Setelah Bu Santi menutup teleponnya sepihak, Zara terdiam. Air matanya tidak menetes, melainkan senyum yang sangat tipis dan dingin muncul di wajahnya. Rumah kosong tidak dihuni, tidak usah lebay, kata mereka. Mereka tidak tahu betapa mereka telah meremehkan Zara dan betapa fatalnya kesalahan mereka. Mereka berpikir telah mengambil aset termahal Zara. Padahal mereka baru saja menjual pintu depan jalan properti Zara yang sesungguhnya. Zara segera menghubungi Pak Bimo. Ia memberitahu bahwa Rizky sudah menjual rumahnya dan meminta Pak Bimo mengaktifkan rencana Bimo Alpha 7. Ia menginstruksikan untuk membiarkan penjualan itu berlanjut, tetapi harus memastikan ada cacat hukum yang tidak terlihat, namun mematikan yang tertanam di dalam dokumen itu. Tepat di detik-detik terakhir, sebelum transaksi selesai, Zara ingin pembeli itu tiba-tiba gugur. Pak Bimo terdiam sejenak, mengagumi ketenangan dan strategi berlian kliennya, lalu menyanggupi untuk mengaktifkan rencana tersebut. Zara tersenyum, menatap pemandangan kota asing yang berkilauan di luar jendelanya. Biarkan mereka menikmati uang 2 miliar rupiah itu dulu untuk pesta mewah. Besok, mereka akan mulai panik dan Zara akan tertawa. Karena mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka jual adalah rumah yang paling tidak berharga di antara semua asetnya. Kemenangan Bu Santi terasa begitu manis. Nada suara Bu Santi yang penuh kemenangan saat menutup telepon dengan Zara masih terngiang di telinganya. Uang sebesar 2 miliar rupiah dari penjualan rumah model itu kini sudah berada di tangan Rizky dan sebagian besar telah dialokasikan untuk membiayai pesta pernikahan Tika yang tinggal menghitung hari. Bu Santi tidak peduli dengan teriakan Zara tentang legalitas atau kepemilikan. Baginya, rumah itu adalah aset yang terbuang sia-sia dan kini telah berubah menjadi uang tunai yang bisa mereka nikmati untuk mengangkat derajat keluarga di mata kerabat dan teman-teman. Di rumahnya yang kini kosong melompong, tempat mereka sedang mengemas barang-barang sisa Zara yang dianggap tidak penting, Bu Santi memandang putranya, Rizky, dengan mata penuh pujian. Ia memuji Rizky sebagai anak yang paling cerdas, karena rumah kosongan itu bisa menghasilkan uang sebesar ini. Ia menegaskan bahwa Zara hanya pintar bicara,
dan tidak akan tahu apa yang terjadi di sana karena sedang di luar negeri. Rizky, yang tadinya diselimuti rasa bersalah yang tipis, kini merasa benar-benar dibenarkan oleh ibunya. Rasa bersalahnya hilang, digantikan oleh arogansi yang membuncah. Ia bahkan merasa bangga telah menyelamatkan aset yang menurutnya mati dari tangan Zara yang terlalu fokus pada karirnya. Ia membenarkan tindakannya dengan alasan klise, bahwa ia melakukannya demi kebahagiaan adiknya. Tika, si calon pengantin, berlagak seperti ratu. Ia sibuk mondar-mandir di rumah yang sebentar lagi bukan milik mereka, memilih gaun pengantin, memesan catering mewah, dan menentukan lokasi bulan madu ke Eropa. Angka 2 miliar rupiah itu seolah memberinya tiket eksklusif menuju kehidupan sosialita yang selama ini ia impikan. Ia bahkan mulai berani mengumumkan di media sosial bahwa pernikahannya adalah pernikahan abad ini, didanai oleh kekayaan keluarga mereka, tanpa menyebut sedikit pun nama Zara. Sementara keluarga Rizky larut dalam euforia kemewahan, Pak Bimo, pengacara kepercayaan Zara, bergerak dalam senyap. Sesuai instruksi Zara, Pak Bimo membiarkan proses penjualan rumah model itu berjalan hingga hampir final. Ia memastikan uang sebesar 2 miliar rupiah itu benar-benar masuk rekening Rizky, sehingga keluarga itu terikat penuh pada konsekuensi finansial. Namun, di saat yang sama, tim Pak Bimo, melalui jaringan notaris dan biro hukum yang mereka miliki, telah menanamkan bom waktu di dalam dokumen perjanjian jual-beli. Bom waktu itu berbentuk 2 poin krusial. Pertama, adanya temuan cacat hukum pada salah satu berkas tanda tangan yang sebenarnya sah dari sisi Rizky, tetapi dibuat terlihat bermasalah secara teknis. Kedua, adanya klausul rahasia yang mengikat, yang menyatakan bahwa jika ditemukan pelanggaran legalitas kepemilikan oleh penjual, yaitu Rizky, dalam waktu 72 jam setelah dana dicairkan, maka pembeli berhak menarik diri dari transaksi, dan penjual diwajibkan mengembalikan dana penuh. Pak Bimo telah mengatur semuanya agar pembeli rumah itu, seorang investor properti yang sebenarnya adalah rekan bisnis lama Zara, mendapat peringatan tepat waktu. Pembeli itu, atas arahan Pak Bimo, segera menghentikan proses legal terakhir. Tepat 48 jam setelah Bu Santi dengan sombongnya mengumumkan penjualan rumah pada Zara, dan di tengah Tika sedang menjalani fitting gaun pengantinnya, telepon Rizky berdering nyaring. Itu adalah telepon dari Notaris Agung, notaris yang mengurus transaksi penjualan. Wajah Rizky langsung pucat. Notaris itu terdengar sangat tegang. Suaranya dipenuhi nada panik. Ia mengabarkan bahwa pembeli rumah itu tiba-tiba membatalkan transaksi. Alasannya, ditemukan masalah besar pada legalitas berkas yang dapat menyeret semua pihak, termasuk notaris, ke ranah pidana. Notaris Agung mendesak Rizky untuk segera menyelesaikan masalah itu, atau dana yang sudah dicairkan harus segera dikembalikan. Rizky terhuyung-huyung. 2 miliar rupiah itu bagaimana mungkin? Ia langsung bergegas menemui Bu Santi yang sedang sibuk memilih perhiasan berlian untuk hari bahagia. Rizky berteriak gawat. Bu Santi yang sedang mencoba kalung menoleh dengan kesal dan menyuruh Rizky jangan berteriak seperti orang miskin. Rizky menceritakan semua yang dikatakan Notaris Agung. Pembatalan sepihak dari pembeli, masalah legalitas, dan tuntutan pengembalian dana penuh dalam waktu 24 jam. Bu Santi langsung melepaskan kalung di lehernya. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah menjadi seputih kapas. Ia tidak percaya karena penjualan sudah final dan uang sudah dipegang. Ia menuduh notaris itu berbohong. Mereka berdua mencoba menghubungi pihak pembeli, tetapi telepon mereka dialihkan ke tim kuasa hukum yang dingin dan profesional. Tim kuasa hukum itu menegaskan bahwa berdasarkan klausul perjanjian, mereka berhak membatalkan dan menuntut pengembalian dana penuh karena adanya kesalahan representasi dan cacat legal pada aset yang dijual. Mereka bahkan mengancam akan melaporkan Rizky ke polisi atas dugaan penipuan. Panik mulai merayap dalam diri Bu Santi. 2 miliar rupiah itu sudah habis.
Sebagian besar sudah terpakai untuk uang muka vendor-vendor pernikahan Tika. Sisanya terbagi untuk membeli barang-barang pribadi Bu Santi. Dan sisanya lagi digunakan Rizky untuk melunasi utang-utang kecilnya. Tidak ada dana cadangan. Bu Santi mendadak teringat pada menantu yang baru saja ia caci dan menyuruh Rizky menelepon Zara karena pasti punya koneksi dan tahu seluk-beluk properti. Rizky menggeleng putus asa, mengingatkan ibunya tentang apa yang dikatakannya pada Zara, bahwa itu hanya rumah kosong dan tidak usah lebay. Rizky yakin Zara tahu mereka menjual rumah tanpa izin dan tidak akan mau membantu. Namun Bu Santi tetap mendesak. Rizky menelepon Zara berkali-kali. Panggilan pertama hingga keempat hanya masuk ke kotak suara. Ketika akhirnya panggilan ke-10 diangkat, suara Zara terdengar sangat jauh, seolah ia berada di puncak gunung. Dengan nada datar tanpa emosi, Zara bertanya, "Ada apa?" Rizky yang tadinya angkuh kini merendahkan suaranya, berusaha terdengar memohon. Ia memberitahu Zara bahwa ada masalah besar. Pembeli membatalkan transaksi dan menuntut uang kembali, padahal uangnya sudah dipakai untuk Tika. Bu Santi merebut ponsel Rizky dan memaksa Zara membantu mereka. Ia menyuruh Zara mentransfer uang dari tabungannya dan mengatakan pada notaris bahwa Zara setuju dengan penjualan ini. Ia mengingatkan bahwa mereka keluarga dan Zara tidak boleh membiarkan mereka masuk penjara. Di seberang telepon, Zara hanya terdiam. Keheningan itu terasa lebih menekan daripada teriakan marah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, suara Zara terdengar, namun bukan suara panik atau marah yang mereka harapkan. Suara Zara dipenuhi tawa yang renyah, tawa yang terdengar sangat puas, seperti tawa seorang pemenang. Zara berkata, "Oh, jadi begitu, Bu." Tawa Zara semakin keras. Ia berkata bahwa seharian mereka terus-menerus meneleponnya, dan ia hanya tertawa. Bu Santi berteriak panik bahwa ini bukan lelucon. Zara kemudian menirukan suara Bu Santi dengan sangat persis. "Itu hanya rumah kosong tidak dihuni, tidak usah lebay." Zara bertanya balik, kalau itu hanya rumah kosong dan tidak penting, kenapa Bu Santi dan Rizky panik dan repot-repot meneleponnya? Zara melanjutkan dengan nada dingin yang menusuk. Ia meminta disampaikan pada suaminya bahwa Rizky sudah berurusan dengan hukum. Rizky menjual aset yang juga atas namanya tanpa persetujuan. Masalah legalitasnya ada di tangan Rizky. Zara menegaskan ia sedang sibuk dengan proyek besar di luar negeri dan tidak bisa diganggu dengan masalah kecil mereka. Ia menyuruh mereka menghubungi pengacara sendiri atau silakan nikmati pesta di kasur uang yang sudah terlanjur mereka pakai itu dan bersiaplah menghadapi konsekuensi hukumnya. Zara langsung menutup teleponnya. Rizky dan Bu Santi berdiri terpaku, saling pandang dengan rasa takut yang baru dan nyata. Bu Santi mulai berpikir keras di mana letak kesalahan mereka. Kecuali satu hal, Zara tahu segalanya. Bu Santi kemudian teringat betapa tenang dan santainya Zara saat pamit pergi, dan tatapan mata Zara yang selalu menyimpan rahasia. Sementara itu, di luar negeri, Zara tersenyum puas. Ia tahu rencananya berjalan sempurna. Ia kembali menghubungi Pak Bimo untuk mempertahankan skenario pembatalan itu. Biarkan mereka merasakan tekanan dari tim kuasa hukum pembeli. Tapi, jangan biarkan mereka bangkrut total dulu, karena mereka masih harus membiayai pesta Tika. Pak Bimo menyanggupi dan mengatakan tim hukum akan melonggarkan tuntutan, memberi mereka waktu 48 jam lagi untuk menikmati pesta sebelum tuntutan itu benar-benar mengikat. Zara menghela napas. Ia memanggil sahabatnya, Maya, untuk memesankan tiket pesawat penerbangan malam lusa. Ia juga meminta dipastikan bahwa rumah yang sebenarnya, yang di kompleks Bimasena, dipersiapkan dengan baik. Tidak ada yang boleh tahu ia kembali ke Indonesia selain Maya dan Pak Bimo. Maya bertanya, apakah Zara yakin tidak akan menghentikan pernikahan Tika? Zara menjawab tidak. Biarkan pesta itu berjalan. Biarkan mereka mencapai puncak kesombongan mereka di tengah kemewahan palsu itu. Pesta itu adalah panggung pengkhianatan yang harus disaksikan oleh banyak orang.
Zara akan membuat pengungkapan di tengah perayaan itu. Rizky, Bu Santi, dan Tika akan mendapatkan kejutan yang jauh lebih besar daripada sekadar pembatalan rumah. Rizky dan Bu Santi kini berada dalam kegelapan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menggali lubang sendiri. Mereka telah menggunakan uang curian yang kini menuntut untuk dikembalikan. Mereka terperangkap antara tuntutan hukum dari pembeli yang marah dan kemarahan Zara yang kini tahu segalanya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selain mencoba menunda masalah, berharap keajaiban akan terjadi. Bu Santi kemudian memikirkan sebuah ide gila. Ia mengajak Rizky mencari pinjaman uang dari rentenir untuk menutup lubang ini sebentar. Setelah pernikahan Tika selesai, mereka berencana meminta maaf pada Zara, merayunya, dan memaksanya menjual aset lain yang dia punya. Mereka bertekad tidak boleh membatalkan pernikahan Tika, karena harga diri mereka dipertaruhkan. Rizky setuju. Harga diri keluarga, bagi mereka, lebih penting daripada kejujuran. Mereka mulai mencari pinjaman tunai dengan bunga mencekik, berharap bisa menunda kejatuhan mereka, tanpa menyadari bahwa mereka justru sedang mempercepatnya. Mereka semakin masuk ke dalam jebakan yang dirancang sempurna oleh Zara, yang kini sedang dalam perjalanan pulang, membawa mahkota properti yang sesungguhnya. Keputusan Zara untuk kembali ke Indonesia secara rahasia adalah langkah yang penuh perhitungan. Di matanya, ini bukan lagi sekadar masalah rumah yang dijual, melainkan tentang harga diri dan keadilan. Pengkhianatan Rizky dan sikap meremehkan Bu Santi serta Tika telah melampaui batas. Ia menyelesaikan semua urusan mendesak di luar negeri dalam waktu kilat. Di bandara, ia menggunakan penyamaran sederhana. Kacamata hitam besar, topi, dan pakaian kasual yang jauh dari citra CEO properti internasional. Ia ingin memastikan tidak ada satupun mata mengenali dirinya, terutama mata-mata suruhan Rizky atau Bu Santi. Selama penerbangan, pikirannya berputar pada kekacauan yang akan ia ciptakan. Ia sudah mengatur agar tim kuasa hukum pembeli rumah model itu melonggarkan tekanan sementara, memberi waktu bagi keluarga Rizky untuk menikmati kemenangan palsu mereka di pesta Tika. Waktu 48 jam yang diberikan Pak Bimo kepada Rizky telah membuat suaminya dan mertuanya semakin terdesak, sehingga mereka terpaksa mengambil keputusan terburuk, mencari pinjaman dana dari sumber ilegal. Di waktu yang sama, di Jakarta, kepanikan Rizky dan Bu Santi telah mencapai titik didih. Mereka berhasil mendapatkan pinjaman tunai yang sangat besar, cukup untuk mengembalikan uang muka kepada pembeli yang membatalkan transaksi, dari seorang rentenir terkenal bernama Pak Haji Rano. Bunga yang mencekik dan perjanjian pinjaman yang kejam tidak mereka hiraukan. Malam itu, Rizky harus melakukan pertemuan rahasia dengan Pak Haji Rano di sebuah warung remang-remang di pinggiran kota. Rizky datang dengan wajah tegang, Bu Santi menemaninya dengan wajah penuh ketakutan. Mereka terpaksa menyerahkan BPKB mobil mewah milik Rizky, hadiah dari Zara, sebagai jaminan awal. Pak Haji Rano mengingatkan dengan suara serak dan tatapan dingin bahwa waktu pelunasan pinjaman sangat singkat. Kalau telat sehari saja, bunga akan berlipat ganda. Dan kalau telat seminggu, bukan cuma mobil yang hilang, tapi Rizky dan ibunya akan merasakan akibatnya. Dengan uang tunai yang berbau api itu, Rizky segera melakukan transfer pengembalian dana kepada kuasa hukum pembeli rumah. Rasa lega yang singkat segera menyelimuti mereka, namun rasa takut terhadap Pak Haji Rano kini menggantikan kepanikan sebelumnya. Mereka tahu, mereka hanya membeli waktu. Uang 2 miliar rupiah dari hasil penjualan rumah model sudah habis. Dan kini mereka punya utang baru yang jauh lebih berbahaya. Ironisnya, semua ini demi pernikahan Tika, yang justru sedang menikmati sesi spa mahal, tidak tahu sedikit pun mengenai drama finansial berdarah yang menimpa keluarganya. Sementara itu, Zara mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada dini hari. Ia disambut oleh Maya dengan mobil sewaan yang tidak mencolok. Maya langsung memeluk Zara, khawatir dengan kondisi mental sahabatnya. Namun Zara menolak istirahat
dan meminta langsung diantar ke kawasan elit Bimasena. Kompleks perumahan super mewah yang hanya diisi oleh para konglomerat kelas atas. Disinilah letak istana Zara yang sesungguhnya. Saat mobil memasuki gerbang Bimasena yang dijaga ketat, Maya harus menunjukkan kartu akses VIP khusus milik Zara. Di balik gerbang itu, terhampar pemandangan yang berbeda, total dari rumah model yang dijual Rizky. Jika rumah model itu hanyalah properti bagus dengan ukuran standar mewah, maka rumah Zara di Bimasena adalah sebuah mansion, berkonsep rumah pintar, dengan kolam renang tanpa batas dan taman vertikal yang megah. Berdiri di atas lahan luas yang hampir mustahil, dimiliki oleh arsitek lepas biasa. Zara turun dari mobil dan menatap mansion itu. Rasa lelahnya hilang, digantikan oleh energi dingin. Rumah ini, rumah yang ia desain sebagai tempat perlindungan, adalah simbol dari keberanian dan kesuksesannya. Rumah model yang dijual Rizky hanyalah umpan untuk menguji kesetiaan. Dan kini, umpan itu sudah dimakan. Di dalam mansion, Pak Bimo sudah menunggu dan memberikan laporan akhir. Sertifikat kepemilikan rumah model itu sekarang dalam status pending di Badan Pertanahan Nasional karena sengketa tanda tangan. Rizky hanya punya utang sisa yang kecil kepada Pak Haji Rano saat ini. Namun ia percaya utangnya sangat besar. Zara berkata bagus. Ia tidak ingin Rizky benar-benar bangkrut di awal. Ia ingin Rizky merasa tercekik dan merasakan bagaimana rasanya di bawah ancaman. Karena utang real Rizky pada rentenir itu masih kecil, dia akan merasa percaya diri untuk menghadapi ini. Zara kemudian menyerahkan sebuah flash drive kepada Pak Bimo, berisi dokumen resertifikasi properti. Semua properti atas nama gabungan Rizky dan Zara yang tersisa, termasuk semua aset likuid, akan ditarik dan didaftarkan ulang hanya atas nama Zara. Ia memerintahkan Pak Bimo melakukan semua ini tepat saat ia memberi isyarat di pesta Tika. Zara juga mengungkapkan bahwa mansion ini akan menjadi rumah barunya, dan ia akan mengundang Rizky, Bu Santi, dan Tika ke sini sebagai kejutan. Sisa malam itu, Zara menghabiskan waktu dengan Maya merancang rincian akhir rencana pengungkapan yang dinamakan Operasi Mahkota Palsu. Di sisi lain kota, Bu Santi dan Rizky tidur dengan gelisah. Mereka berhasil menutupi lubang utang sementara. Dan kini, fokus mereka adalah menjaga rahasia itu agar tidak diketahui Tika. Tika, yang polos sekaligus manja, sedang berada di puncak kebahagiaan. Ia tidak boleh tahu bahwa pesta mewah senilai 2 miliar rupiah yang ia impikan berdiri di atas fondasi utang rentenir. Pagi menjelang, hari pernikahan Tika dan tunangannya, Dani, tiba. Hotel bintang 5 tempat pesta akan diselenggarakan sudah ramai dengan dekorasi bunga dan lampu kristal yang gemerlap. Tika tampak seperti putri raja. Bu Santi dan Rizky memaksakan senyum, berusaha terlihat bangga dan kaya raya. Padahal di dompet mereka tersimpan kartu nama Pak Haji Rano dan rasa takut yang melumpuhkan. Saat Bu Santi sedang menyambut tamu penting, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Pesan itu berbunyi, "Nikmati pestanya Bu Santi. Besok hutang Anda akan berlipat ganda dan Anda tidak akan punya apa-apa untuk membayarnya. Kami tahu siapa yang Anda pinjam uangnya." Bu Santi langsung gemetar. Siapa yang tahu tentang utang mereka? Hanya ia, Rizky, dan Pak Haji Rano. Firasatnya mengatakan ini pasti ulah Zara. Tapi bagaimana? Zara berada ribuan kilometer jauhnya. Ia bergegas menghampiri Rizky. Rizky membaca pesan itu dan wajahnya berubah panik. Ia yakin ini Zara, tapi bingung bagaimana Zara tahu soal Pak Haji Rano. Ia menduga Pak Bimo adalah mata-mata Zara. Mereka berdua terperangkap dalam kecemasan. Mereka tidak bisa menikmati pesta mewah itu sama sekali. Mereka mencari-cari sosok Zara di antara tamu, takut ia tiba-tiba muncul. Tapi tentu saja, Zara tidak ada. Mereka berpikir Zara masih di luar negeri. Di sisi lain kota, Zara dan Maya sudah bersiap. Zara mengenakan gaun malam yang elegan dan mahal, jauh lebih mewah dari gaun manapun yang ada di pesta Tika.
Riasannya sempurna, memancarkan aura dingin dan berkuasa. Ini bukan lagi Zara yang lelah. Ini adalah CEO properti raksasa yang siap mengambil kembali mahkotanya. Zara berkata pada Maya bahwa waktu mereka tinggal 1 jam. Ia harus muncul tepat di tengah bersulang utama. Tepat ketika pengantin, Tika dan Dani bersiap untuk mengucapkan janji di atas panggung. Dan Rizky serta Bu Santi berdiri di samping mereka dengan wajah tegang. Sebuah mobil mewah hitam memasuki pelataran hotel. Saat pintu mobil terbuka, muncullah Zara dengan aura megah. Dia tampak seperti ratu yang baru saja merebut kembali mahkotanya, membuat semua mata tamu terkesima. Di atas panggung utama, Bu Santi melihat kerumunan tamu mulai berbisik dan menoleh. Matanya membelalak melihat Zara. Rizky menoleh dan melihat sosok istrinya yang jauh lebih mempesona. Kehadiran Zara begitu dominan, sehingga semua kebisingan pesta seolah mereda menjadi keheningan yang mengancam. Rizky panik, bertanya-tanya kenapa Zara ada di sini, padahal bilangnya masih di luar negeri. Zara berjalan perlahan menyusuri lorong menuju panggung. Tika, yang polos akan masalah finansial mereka, justru tersenyum sok manis, mengira kedatangan Zara adalah bentuk kekalahan dan persetujuan atas pernikahan mewahnya. Ketika Zara tiba di depan panggung, ia menghentikan langkahnya, menatap Rizky dan Bu Santi yang pucat pasi. Ia memeluk Tika sekilas dan mengucapkan selamat dengan nada datar, namun menusuk. Rizky mencoba mendekati Zara, berusaha merangkulnya dan berbisik agar membicarakan ini nanti, dan jangan membuat malu. Zara menepis tangan Rizky dengan lembut, tapi tegas. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara tanpa izin. Zara memperkenalkan diri sebagai istri Rizky dan kakak ipar Tika. Ia mengumumkan bahwa ia datang untuk memberikan hadiah pernikahan istimewa dan pelajaran hidup berharga. Bu Santi mencoba merebut mikrofon, menuduh Zara mabuk. Zara membalas bahwa ia sangat sadar tentang apa yang dilakukan Rizky dan Bu Santi di belakangnya. Zara melanjutkan, mengungkapkan bahwa 2 hari lalu, saat ia bekerja keras di luar negeri, Rizky menjual rumah mewah mereka tanpa izin demi membiayai pesta pernikahan 2 miliar rupiah ini. Tika langsung terbelalak. Rizky mencoba menarik Zara turun, tapi Zara tetap berdiri tegak. Ia menegaskan tindakan Rizky adalah pengkhianatan dan tindak pidana penggelapan aset. Bu Santi membela diri, mengatakan itu hanya rumah kosong dan tidak usah lebay. Zara mengulangi perkataan Bu Santi, lalu bertanya balik. Jika itu hanya rumah kosong dan tidak penting, kenapa mereka panik ketika pembeli membatalkan transaksi karena cacat hukum? Para tamu terkesiap. Zara kemudian menekan Rizky untuk menjelaskan dari mana mereka mendapatkan uang untuk menutupi kerugian itu setelah uang 2 miliar rupiah dihamburkan untuk pesta. Ia menyebut nama Pak Haji Rano dan kata rentenir dengan lantang. Wajah Rizky berubah ungu karena malu. Zara berkata utang dengan bunga mencekik itu akan menjadi mahar pahit bagi Tika. Lalu Zara memberikan hadiah kedua. Sebuah layar proyektor besar menyala, menampilkan rekaman CCTV dari rumah model. Video menunjukkan Pak Bimo dan Zara menyegel sebuah pintu baja tersembunyi. Lalu muncul peta yang menunjukkan lokasi rumah yang dijual Rizky, dan di sebelahnya muncul kompleks perumahan super mewah bernama Bimasena Residence. Zara kembali berbicara. Ia membenarkan kata-kata Bu Santi bahwa rumah yang mereka jual memang kosong dan hanya rumah biasa. Karena sebenarnya rumah itu adalah rumah contoh, show unit, yang sengaja didaftarkan atas nama Rizky dan Zara untuk memancing. Rumah itu hanyalah pintu masuk ke dalam proyek raksasa yang Zara bangun. Zara memperkenalkan dirinya sebagai CEO dan pemilik saham mayoritas dari Z Property Group. Ia menunjuk ke peta, menunjukkan rumah mewah yang asli, mansion di dalam kompleks Bimasena adalah miliknya. Tiba-tiba, Pak Bimo dan Maya masuk membawa map besar. Pak Bimo mengumumkan bahwa ia baru saja menyelesaikan penarikan semua aset properti tersisa yang disebutkan Rizky dan ibunya.
Semua aset atas nama gabungan sudah didaftarkan ulang hanya atas nama Zara. Pak Bimo juga mengumumkan bahwa hari ini Zara mengajukan gugatan cerai atas Rizky atas dasar pengkhianatan dan penggelapan aset. Seketika, Rizky tersungkur di atas panggung. Bu Santi berteriak histeris. Pesta pernikahan Tika berubah menjadi kehancuran. Zara menatap Rizky yang merosot, mengatakan bahwa Rizky tidak hanya menjual rumah, tapi menjual seluruh kepercayaannya dan masa depannya demi 2 miliar rupiah. Zara meninggalkan panggung, meninggalkan Rizky, Bu Santi, dan Tika menjadi tontonan memalukan. Kekacauan di pesta pernikahan Tika meninggalkan luka yang menganga. Tika menangis histeris, pernikahannya dirusak oleh utang rentenir dan fakta kemewahan palsu. Reputasi keluarga mereka hancur dalam semalam. Mereka terpaksa meninggalkan hotel dan tinggal di sebuah apartemen sewaan kecil, dibiayai dari sisa uang pinjaman rentenir yang semakin menipis. Malam itu ketegangan memuncak. Bu Santi dan Rizky saling menyalahkan. Tika merengek menyesali nasibnya. Mereka takut Pak Haji Rano akan segera menagih. Tika tiba-tiba mendapat ide licik untuk berpura-pura kecelakaan parah agar Zara kasihan dan membatalkan gugatan cerai. Rizky dan Bu Santi setuju. Keesokan harinya, Rizky sengaja menabrakkan mobilnya ke tiang listrik untuk membuat luka-luka kecil dramatis. Bu Santi dan Tika berpura-pura syok dan pingsan di rumah sakit. Rizky menelepon Maya, memohon agar Zara datang. Zara, yang sudah menduga kelicikan mereka, tidak panik. Ia menelepon kenalannya di kepolisian dan dokter untuk menyelidiki. Laporan menunjukkan kecelakaan itu disengaja dengan kecepatan rendah dan luka mereka tidak serius. Zara memutuskan pergi ke rumah sakit, bukan karena kasihan, tetapi untuk memukul balik. Ia datang bersama Pak Bimo, Maya, dan menelepon Pak Haji Rano untuk datang ke rumah sakit. Di kamar rumah sakit, Rizky, Bu Santi, dan Tika berakting menyedihkan. Zara berpura-pura prihatin. Namun saat mereka mengira trik mereka berhasil, Pak Haji Rano masuk dengan wajah sangar. Zara membuka kedok mereka, mengatakan ia sudah tahu utang mereka yang sebenarnya. Pak Haji Rano menagih BPKB mobil dan mengancam Rizky. Pak Bimo menyerahkan surat resmi bahwa Zara membatalkan semua dukungan finansial dan menuntut ganti rugi atas drama palsu ini. Zara menegaskan ia tidak akan membiarkan mereka menggunakan sandiwara untuk membatalkan gugatan cerai. Ia menyuruh Rizky mengurus utangnya dan bersiap untuk persidangan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Zara, Pak Bimo, dan Maya memulai tahap final operasi mahkota palsu. Zara ingin bukti yang lebih personal untuk menghancurkan mereka. Ia memerintahkan Pak Bimo menyalin rekaman suara dari rumah model. Mereka menemukan percakapan di mana Bu Santi, Rizky, dan Tika merencanakan pemalsuan tanda tangan Zara. Zara menggunakan bukti ini untuk memecah belah mereka. Rizky, Bu Santi, dan Tika menerima ancaman misterius. Tika, yang paling rapuh, menghubungi Maya dan bertemu di kafe. Maya memancing Tika untuk mengaku. Tika, karena ketakutan, akhirnya mengkhianati ibu dan kakaknya. Mengakui bahwa ide pemalsuan tanda tangan itu datang dari Bu Santi, dan ia hanya menuruti Rizky. Pengakuan Tika direkam oleh Maya. Hari sidang perdana, gugatan cerai dan penipuan aset tiba, bertepatan dengan perayaan ulang tahun pernikahan perak Bu Santi yang dipaksakan. Di pengadilan, Rizky memohon damai. Namun Zara menolak dan memutar rekaman pengakuan Tika. Rizky tertunduk malu, terbukti bersalah memalsukan tanda tangan. Hakim memutuskan kasus dilanjutkan ke ranah pidana. Malamnya, Zara mendatangi restoran tempat perayaan ulang tahun pernikahan Bu Santi. Ia mengumumkan hasil persidangan kepada para kerabat yang hadir. Sebagai hadiah terakhir, Zara menunjukkan video konferensi pers di mana ia mengungkapkan bahwa rumah yang dijual Rizky hanyalah rumah contoh dan rumah aslinya adalah mansion Bimasena. Semua orang kini tahu kekayaan Zara yang sesungguhnya. Pesta Bu Santi hancur.
Keesokan harinya, Rizky ditangkap polisi. Bu Santi dan Tika jatuh miskin, dikejar penagih utang dan hidup sengsara. Zara memenangkan semua aset dan gugatan cerai. Namun, Zara menunjukkan kebesaran hatinya. Ia memberi kesempatan kedua pada Tika karena Tika telah jujur dan mau berubah. Zara memberi Tika pekerjaan dari posisi paling bawah. 2 tahun berlalu. Zara semakin sukses sebagai CEO Z Property Group. Tika bekerja keras dan berhasil melunasi utang-utang kecilnya serta membantu ibunya. Rizky dipenjara menjadi pribadi yang menyesal dan rendah hati. Bu Santi tetap hidup dalam penyesalan dan kemiskinan karena gengsinya. Zara telah membuktikan bahwa rumah yang dijual Rizky memang hanya rumah model, sebuah jebakan kecil untuk menguji integritas suaminya. Ia mendapatkan kebahagiaan seutuhnya dari keberaniannya menuntut keadilan. Terima kasih telah mendengarkan kisah di Cerita Balas Diam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tuliskan pendapat Anda tentang tindakan Zara di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.